ada ustadz kondang terkenal, terkenal, ya, yang membolehkan alat musik. Kata dia, tidak ada hukum pada alat. Kenapa ya kelihatannya Ustadz Wahabi ini kok anti perbedaan? Berbeda pendapat itu kan sebenarnya wajar-wajar saja, dan itu tidak perlu dijadikan sebagai sekat untuk saling bermusuhan. Tapi seakan-akan Ustadz ini malah merendahkan Ustadz yang berbeda dengan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kita lihat di video tadi, bahwa ada salah satu Ustadz Wahabi mulutnya sampai mencucung. Ustadz Wahabi ini sampai mencucung begitu mulutnya, barangkali untuk merendahkan Ustadz yang berbeda pendapat dengan dia tentang musik, ya, tentang musik. Jadi ada ustadz yang berbeda pendapat dengan dia tentang musik, oleh dia ini sepertinya kayak direndahkan seperti itu. Nah, ditengarai ustadz yang dimaksud oleh Ustadz Wahabi yang disebut dengan terkenal itu adalah Ustadz Hadi Hidayat. Wallahu a'lam. Sekali lagi coba kita lihat bagaimana mulutnya sampai mencucung untuk merendahkan ustadz yang berbeda dengan dia. Ada ustadz kondang terkenal. Jadi penjelasannya begini, bahwa Ustadz Wahabi ini nggak tahu siapa namanya, itu dia mengatakan dan berpendapat bahwa musik itu haram. Musik itu semuanya haram, musik mutlak haram. Kata dia, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dan pendapat ulama salaf. Nabi Muhammad, ulama salaf, dan semua ulama madhab, kata dia itu mengatakan musik itu haram. Semuanya haram, gak ada yang terkecuali. Oleh karenanya, siapapun yang menghalalkan musik, berarti ustadz tersebut ustadz menyimpang. Kata ustadz ini kurang lebih seakan-akan ustadz ini menjadi wakil Rasulullah SAW, dan orang yang berbeda pendapat dengan dia dianggap berbeda pendapat dengan Rasulullah SAW. Padahal ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mengatakan bahwa hukum musik itu dipilah-pilih, itu ya juga berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Lalu bagaimana pendapat dari Ustadz Hadi Hidayat tentang hukum musik? Nah, di sini sebenarnya sudah ada videonya, penjelasan lengkap tentang hukum musik menurut Ustadz Hadi Hidayat. Menurut Ustadz Hadi Hidayat, hukum musik itu ada yang haram, ada yang boleh. Kemudian Ustadz Hadi Hidayat itu menjelaskan musik itu apa sih sebenarnya. Perlu kita ketahui musik itu apa. Menurut Ustadz Hadi Hidayat, musik itu adalah suara yang menghasilkan irama. Karena musik itu adalah suara yang menghasilkan irama, berarti musik itu ada yang suara saja, ada yang berupa alat musik. Kemudian penjelasan tentang musik yang berasal dari suara saja ini, menurut Ustadz Hadi Hidayat itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu berupa syair-syair. Jadi di zaman Rasulullah itu orang-orang Arab itu sudah menyanyi, sudah bermusik, yaitu menggunakan suara dengan membuat syair-syair. Makanya kemudian ada penyair ini, ada penyair itu. Nah, menurut Ustadz Hadi Hidayat, lagu atau musik yang berasal dari suara saja itu ada yang dicela, ada yang dipuji. Nah, yang dipuji itu ya syair-syair atau musik-musik yang di situ mengandung kebaikan, mengandung pujian kepada Rasulullah atau membela Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, misalnya sahabat Hasan bin Thabit, ada juga sahabat Zuhair. Bahkan Imam Syafi'i itu juga memiliki
syair-syair dalam kitabnya yang berjudul Diwanus Syafi'i. Itu berisi syair-syair dan di situ mengajak kebaikan. Nah, musik atau syair yang di situ ada mengandung kebaikan-kebaikan, maka di situ tidak masalah. Di situ boleh-boleh saja, bahkan dipuji di dalam Al-Qur'an. Nah, musik yang berasal dari suara saja yang haram, yang tidak boleh, yaitu yang mengandung keburukan-keburukan, mengandung keharaman-keharaman atau menyebabkan kepada suatu yang haram. Kurang lebih seperti itu penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang musik yang berasal dari suara saja. Lebih jelasnya mungkin kami tampilkan sedikit tentang video Ustadz Adi Hidayat tentang musik yang berasal dari suara saja. Ketika buruk dicela oleh Nabi, ketika baik didiamkan oleh Nabi. Maka dari sini ulama sepakat dalam persoalan syair, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada masalah di situ, yang disebut dengan hukum boleh. Kemudian bagaimana hukum tentang menggunakan alat musik? Maka di sini juga diperinci sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama itu alat musik ini ketika digunakan itu dicela sampai kepada taraf haram, yaitu alat musik yang menyebabkan kepada keburukan atau menyebabkan kepada suatu yang haram. Nah, ini sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa kelak ada seorang kaum yang menghalalkan khamar, zina, dan yang terakhir menghalalkan alat musik. Maka termasuk dalam alat musik yang menyebabkan keburukan sehingga diharamkan. Tetapi juga ada alat musik yang dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak dilarang dan tidak diharamkan. Seperti alat musik yang ada di rumah Sayyidah Aisyah. Jadi suatu kali Rasulullah itu masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, dan di rumah Sayyidah Aisyah itu ada dua perempuan jariyah yang memainkan gendang. Nah, di situ dibiarkan oleh Rasulullah, berarti di situ menunjukkan tidak diharamkan. Lebih jelasnya mari kita dengarkan potongan video Ustadz Adi Hidayat. Sekarang alat musik. Bagaimana dengan alat-alat musik? Antum bisa perhatikan kalau munculkan hadis-hadisnya, ada yang langsung dicela, bahkan didekatkan dengan zina. Kan? Allah Subhanahu akan datang di masa nanti orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik, kan? Pernah dengar hadisnya? Baik, itu apa yang dicela? Hal-hal yang bisa menyesatkan kita pada keburukan, yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi, seruling itu bagian dari panggilan setan, kan? Karena ketika dia digunakan banyak orang maksiat di situ. Ya, minum khamar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Silakan cek ya, silakan antum cek. Setiap kali menemukan musik di tempat-tempat yang tidak baik, pasti turunannya maksiat. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Tapi ada di antara hadis-hadis yang antum pernah lihat, bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah. Sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara khadimahnya sedang bermain gendang, gitu kan? Baik, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi mazmuri syaitani fi baitin Nabi SAW. Ini yang setan ada di rumah Nabi. Kata Nabi, biarkan, daha ya Abu Bakar. Falikul ummatin ain. Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja katanya. Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus.